Halo Pak Indra, sekarang saya akan mempraktekkan packet tracer TCP and UDP communication. Pertama itu ada uh, part 1 step 1. Klik multi-server and klik the desktop tab command prompt. Klik multi-server, command prompt, habis itu enter the ping and enter the ping. Ping itu di copy itu paste aja ke command promptnya, di enter, habis itu ditunggu beberapa detik baru bisa di close. Dan ini uh, seperti kayak deteksi gitu Pak. Habis itu di bagian selanjutnya itu ada step 2. Step 2 itu kita switch to simulation mode. Simulation mode itu ini dirapiin dulu, kita klik HTTP client. Di HTTP client itu diklik web browser. Web browsernya itu di situ ada URL untuk generate web HTTP traffic. Itu bisa di copy langsung dipaste seperti step pertama tadi. Langsung diklik go. Klik go itu sudah bakal kelihatan nanti PDU-nya. PDU itu langsung minimize. Setelah di minimize itu nanti akan kita kayak lanjutin lagi step-stepnya. Step ketiga itu bakalan jadi FTP client, yang mana itu adalah FTP traffic. Dan step 3 generate FTP traffic, itu klik FTP client, habis itu buka command prompt, habis itu di sana juga nanti ada disuruh untuk enter command, yaitu commandnya itu bisa di copy dan bisa di paste ke command prompt. Dan saat nge-paste itu ditekan enter. Saat tekan enter tuh akan muncul PDU di simulasi nanti. Dan di sini itu akan jadi terang itu connect, dan track connect ini emang seperti ini. Jadi bisa di minimize, tapi jangan di close. Dan setelah minimize itu tuh muncul PDU-nya. Setelah itu lanjut ke DNS client. Di DNS client ini sama seperti sebelum-sebelumnya, dibuka command prompt, itu ada komen yang harus di enter, komennya itu bisa di copy, bisa di paste, bisa klik enter. Dan ini sama seperti sebelumnya, bisa di minimize dan akan muncul ke PDU sama seperti sebelumnya, dan itulah PDU-nya. Step kelima itu generate email traffic. Email kliennya tuh di klik, desktopnya itu langsung buka email compose. Itu ada tulisan to user, itu bisa di copy. Habis itu subjeknya itu bisa di copy paste lagi juga, dan email bodinya tinggal di copy paste juga. Itu klik send. Ya, klik send, habis itu minimize. Itu step 6, verify. Ini cuma memastikan, kalau step 6 ini memastikan semuanya itu ada PDU-nya. Di situ sudah bisa dilihat semua kliennya itu ada PDU-nya. Itu ada kliennya, PDU. Habis itu lanjut ke step 7. Oh, itu klik chapter forward, ya itu klik chapter forward. Ini tekan, habis itu klik capture forward selama 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah selesai. Dan di ini nih ada pertanyaan. Ini nih namanya apa? Namanya itu adalah conversation multiplexing, yaitu pengiriman data ke suatu ke pengiriman data lebih dari satu ke pengiriman data ke lebih dari satu ke penerima secara bersamaan. Habis itu lanjut ke selanjutnya, pertanyaan lagi. Variety itu
udah nanti function panel. Ini nih kayak nunjukin warna-warnanya. Itu nunjukin kalau ini nih protokol apa, ini protokol. Lanjut ke part 2. Part 2 step 1, klik reset. Klik reset simulation. Habis itu terus ini bisa langsung di show none aja, langsung edit, langsung kita klik HTTP, bisa TCP. Itu muncul TCP sama HTTP. Habis itu open the browser on HTTP client. Browser itu kalau udah tadi di copy paste, jadi tinggal di go aja biar muncul itunya, PDU-nya. Habis itu klik capture format ya, itu sampai muncul sampai ada warna baru seperti warna biru tadi di HTTP client-nya. Nah, itu sudah muncul PDU barunya. Itu HTTP client warnanya biru keunguan gitu. Dan itu ada pertanyaan kenapa lama? Karena HTTP client PDU-nya itu harus benar-benar mengirim data ke multi server. So ini kita klik ininya, PDU information-nya. Di sini ada source port-nya, ada destination port-nya, dan nah di sini ini juga ada list number, ada flags, ada sequence number, dan di sini itu bakal penting banget karena selanjutnya juga bakal kita kayak buka outbound seperti ini. Di situ ada source port, dan itu section label. Section labelnya itu namanya TCP, dan artist communication considered reliable, ya reliable karena menggunakan TCP. Itu udah flexnya itu berarti di 4 sama 5 itu berarti ACK sama PSH flexnya yang ada di PDU ini. Selanjutnya bisa di close PDU-nya. Setelah itu ini rapikan dulu, habis itu diklik lagi sampai muncul check mark di returns-nya, yang itu menunjukkan untuk PDU muncul check mark. Nah di sini udah muncul check mark-nya, habis itu diklik PDU-nya itu seperti biasa tadi yang saya bilang, klik PDU-nya itu, habis itu buka inbound, scroll ke bawah, itu TCP, source-nya itu berbeda ya. Dan kenapa? Dan perbedaannya itu ada di kebalikan, ada di source port sama destination port-nya. Jadi tadi itu dibalik aja. Perbedaan mereka itu dibalik aja source port sama destination port-nya. Itu ada sequence number-nya, ada no list number, no list number-nya juga berbeda. Habis itu di close, habis itu dirapikan lagi. Oh ini diklik HTTP client pertama yang tadi dikirim, klik outbound-nya, lihat TCP-nya, informasi yang ada di sana itu adalah informasi TCP, dan perbedaan dari kedua PDU sebelumnya itu ini yang ketiga ini kebalikan. Bisa sekarang list number-nya itu juga berbeda. Bisa di close, restart simulasi. Lanjut ke part selanjutnya. Di part selanjutnya ini, di step selanjutnya maksudnya kita examine FTP traffic. Ini bakal gunain FTP client, dan ini pakai klik FTP clientnya, buka command prompt, terus sama kayak tadi bisa di copy paste, enter.
seperti misal nggak bisa ini nggak bisa di copy ya. Nggak bisa di coba copy dulu, paste. Aneh ya. Sebentar Pak, sebentar. Hmm. Mungkin bisa di reset mungkin. Tapi sebentar coba. Coba di undo nggak bisa. Kayak maka saya reset aja. Ini sebentar. Ya reset. Saya coba lagi. Open dokumen from di FTP client. Open command prompt. Mau ketik. Oh, udah bisa. Udah ada atasnya itu apa? C. Ini copy, paste. Oh itu FTP-nya kurang FTP. FTP connection by entering FOI itu kurang FTP, kurang itu di copy langsung di paste. Nah ini bisa trying to connect. Jadi setelah itu ini bisa di exit, terus bisa di close. Terus itu yang ke B ini semua change edit filters to display only FTP and TCP. Ini bisa edit filters, di uncheck. Ya, tapi kayaknya di show none aja biar lebih dan lanjut selanjutnya klik capture forward, klik second sampai muncul check mark. Bukan sampai muncul check mark yang kedua ini are this communication considered to be reliable? Yes, karena menggunakan TCP. Terus tuh ini flagsnya itu yang kedua SYN close, klik some muncul ceknya untuk PDU kliennya. Di situ diklik in more details. Itu perbedaannya itu di reverse juga sama seperti sebelumnya. Kita klik outbound-nya. Jadi outbound-nya juga ini beda, bisa dilihat di reverse saja. Terus itu flags-nya itu bagian ke
itu CK rapiin, langsung gituin. Ini sampai return ke kliennya dengan warna yang berbeda. Tuh PDUFT kliennya warna berbeda. So diklik inbound, tanyakin what is the message from the server. Message-nya itu ada di paling bawah. Welcome to PT FTP server. Klik. Nah, sekarang itu udah. Sekarang tinggal klik restart simulation dan lanjut ke step 3. Di step 3 ini examine the initial traffic as the client communicate with the server. Step, repeat the steps part. Nanti scroll ke atas, cari yang DNS kliennya, open command prompt, habis itu copy paste enter, habis itu di minimize tapi jangan di close. Ya sepertinya itu tadi sudah. Ada lagi enggak? Lanjut, habis itu udah repeat step 1, habis itu DNS, edit filter DNS sama UDP. DNS itu ada di aktif 4, UDP. Klik the PDU envelope to open it. Diklik. Habis itu outbound PCO details. Layer 4 protokol. Itu UDP, itu protokolnya ada search port. This communication considered to be reliable, tidak reliable kenapa? Karena menggunakan UDP. Itu. Bisa open itu ada source ports-nya sama dashboard-nya aja. Karena UDP itu cuma pakai kedua hal itu aja. Nggak perlu nunjukin number tadi. Terus sekarang capture forward until video returns to the DNS client. Ini kita capture forward, kita forward sampai dia balik ke DNS client dengan tanda check mark. Itu diklik lagi, di inbound ke UDP. Itu UDP. Itu perbedaannya dibalik juga, di reverse saja. Di select section, the next section itu namanya DNS answer. And what is the IP address? IP addressnya itu ada 192.168.1.254. Reset. Terus itu lanjut ke step 4, email client. Repeat the step. Balik lagi ke step atas. Klik email. Diklik email, habis itu compose. Tapi ini kayaknya nggak perlu kopas lagi karena udah ada, tinggal di send. Habis itu di minimize. Nggak boleh di close, harus di minimize. Habis itu edit filters. Itu POP3 SMP TCP. Ini show down aja. POP3 atau POP3, habis itu SMTP dan TCP. Langsung diklik aja PDU-nya, habis itu ke outbound, TCP, transport layer protokol. Transport layer protokol itu TCP. Habis itu harus komunikasi reliable, ya reliable karena menggunakan TCP. Udah, maaf, rapikan.
lupa tadi di outbound itu source portnya tuh ini ada 12026, di sini port 25, ini 0, 0. Nah, sepertinya itu. Oh ya, flexnya itu tadi itu berarti ke baris kedua menggunakan SYN. Terus langsung di forward sampai dapat check mark. Nah, setelah dapat check mark itu diklik lagi TPU-nya, itu yang klik itu yang enable PCU details di TCP itu perbedaannya sama lagi di reverse, tapi di sini sequence numbernya itu sama tulis numbernya itu berbeda. Ke outbound, oh ya, sama ke flex tadi itu ke 2 sama ke 5. Outbound itu ke outbound sebentar, tadi 2 sama 5 kan. Itu perbedaannya sequence inbound sama outboundnya. Itu perbedaan mereka dibalik juga. Dan di sini tuh flexnya di outbound tuh cuman flex kelima, itu flex ACK doang. Sedangkan di inbound tuh SCN sama ACK. Ini bener kan itu 2 sama 5, itu 5. Oh ya bener. Bisa di bisa itu klik itu source code-nya dia menggunakan TCP, dia reliable. Flexnya itu dia ke 5 sama 4. Habis itu, how are the port numbers different from the PDUs? Differentnya itu dia di reverse saja. So what email protocol is associated with TCP port 25? Itu associated dengan SMTP, dan protokol TCP port 110 itu associated dengan POP3, PUP3. Hanya itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.